RAID, Redundant Array of Independent Disk, adalah sebuah teknologi yang menggabungkan beberapa hard drive untuk meningkatkan kinerja, kapasitas, dan toleransi kesalahan. Data dibagi ke dalam blok kecil, kemudian disimpan di berbagai drive. Ini memungkinkan untuk proses write atau read paralel. RAID juga menyediakan redundansi, yang apabila satu drive gagal, maka data tersebut tetap bisa diakses di drive lain. Untuk yang selanjutnya yaitu ada karakteristik RAID. Untuk karakteristik yang pertama, RAID merupakan sekumpulan disk drive yang dianggap sebagai sistem tunggal disk. Untuk karakteristik yang kedua, data didistribusikan ke drive fisik array. Dan untuk karakteristik yang ketiga, kapasitas redundant disk digunakan untuk menyimpan informasi paritas. Cara kerjanya, untuk yang pertama yaitu ada mirroring, menyimpan salinan data yang sama di lebih satu disk. Jika satu disk gagal, maka data lain tetap aman. Yang kedua yaitu stripping, membagi data ke beberapa disk untuk meningkatkan kecepatan read atau write. Untuk yang terakhir yaitu ada parity, mengombinasikan stripping dan redundansi untuk menjaga data tetap aman meskipun ada kegagalan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada RAID 0 atau stripping, menggunakan dua atau lebih hard disk untuk membagi data sehingga akses lebih cepat. Keuntungannya, meningkatkan kecepatan baca atau tulis dan kapasitas penyimpanan. Dan untuk kekurangannya, tidak ada sistem cadangan. Jika satu disk rusak, maka data hilang. Terus selanjutnya ada RAID 1 atau mirroring, menyimpan data yang sama di dua disk atau lebih sebagai cadangan. Untuk keuntungannya, keandalan tinggi, karena jika satu disk gagal, maka data tetap aman. Untuk kekurangannya, kapasitas efektif, hanya separuh dari total disk yang digunakan. Lalu ada RAID 5 atau stripping dengan paritas. Kombinasi stripping dan paritas ini untuk keseimbangan, kecepatan, dan perlindungan data. Paritas juga memungkinkan pemilihan data jika satu disk. Keunggulannya seimbang antara kecepatan, kapasitas, dan juga redundansi. Data tetap aman meski satu disk rusak. Efisien dalam penggunaan kapasitas. Kerugiannya, proses tulis lebih lambat karena perhitungan paritas dan memerlukan minimal 3 detik. Lalu ada RAID 6, stripping dengan paritas ganda. Mirip dengan RAID 5, tetapi dengan paritas ganda ini perlindungan jauh lebih baik. Keunggulannya tetap berfungsi meski dua disk gagal, efisien dalam penyimpanan. Kerugiannya memerlukan minimal 4 detik dan proses tulis jauh lebih lambat. Dilanjut ada RAID 1 dan 0, kombinasi RAID 1 mirroring dan juga RAID 0 stripping untuk kecepatan dan juga redundansi. Keuntungannya kecepatan baca tulis tinggi, data tetap aman meski dua disk gagal, lalu kerugiannya memerlukan minimal 4 detik dan efisiensi penyimpanannya lebih rendah. Dilanjut ada RAID 5, 0, kombinasi antara RAID 5 dan juga RAID 0 dirancang untuk memberikan kecepatan lebih tinggi dibandingkan RAID 5 dengan tetap mempertahankan redundansi data. Keuntungannya, kecepatan tinggi karena adanya RAID 0 dan juga lebih aman daripada RAID 5. Kerugiannya biaya lebih tinggi dan masih memiliki resiko kehilangan data. Lalu ada RAID 6.0, kombinasi antara RAID 6 dan juga RAID 0 dirancang untuk meningkatkan kecepatan akses data sekaligus memberikan keamanan lebih tinggi dibandingkan RAID 5.0. Keuntungannya, keamanan lebih tinggi dari RAID 5.0, kecepatan lebih baik dari RAID 6, namun kerugiannya membutuhkan minimal 8 disk dan juga overhead party lebih besar. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari RAID. Kita masuk ke kelebihan RAID terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada redundansi data, yang merupakan fitur dalam teknologi RAID yang berfungsi untuk melindungi data dari kehilangan akibat kegagalan disk. Dengan redundansi, data tetap tersedia meskipun ada satu atau lebih disk yang mengalami kerusakan. Yang kedua yaitu peningkatan kinerja, yang berarti mempercepat proses baca dan tulis data dengan membagi atau menyebarkan data ke beberapa disk secara bersamaan. Ini sangat berguna untuk aplikasi yang membutuhkan akses data cepat seperti server, database, dan pengeditan video. Selanjutnya yaitu ada skalabilitas dalam RAID.
yang berarti kemampuan untuk menambah kapasitas penyimpanan dengan menambahkan disk tanpa harus mengganti atau mengubah seluruh sistem. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam mengelola data seiring bertambahnya kebutuhan penyimpanan. Untuk kita akan masuk ke kekurangan dari RAID. Yang pertama yaitu ada biaya awal yang tinggi. RAID memerlukan lebih banyak disk sehingga lebih mahal dibandingkan suatu disk. Yang kedua yaitu kompleksitas pengelolaan. Manajemen RAID lebih rumit, terutama dengan banyak disk. Selanjutnya, ada risiko data hilang dari RAID 0. Tidak ada perlindungan jika satu disk rusak, data tidak bisa dipulihkan. RAID dapat diimplementasikan berdasarkan dua kategori. Yang pertama, berdasarkan metode implementasi, dan yang kedua, berdasarkan lingkungan penggunaan. Berdasarkan metode implementasi, RAID dapat diimplementasikan dengan 3 metode utama. Yang pertama yaitu ada hardware RAID, yang kedua yaitu software RAID, dan yang ketiga itu hybrid RAID. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung kebutuhan pengguna. Mari kita masuk ke hardware RAID. Hardware RAID adalah jenis RAID yang menggunakan perangkat khusus seperti RAID, controller, atau fitur bawaan pada motherboard untuk mengelola penyimpanan data secara mandiri tanpa membebani CPU utama. Dengan hardware RAID, proses pengolahan data lebih efisien karena dijalankan oleh prosesor khusus di dalam RAID controller yang meningkatkan kecepatan dan keandalan sistem. Teknologi ini sering digunakan pada server, pusat data, dan sistem penyimpanan profesional yang memerlukan performa tinggi serta perlindungan data yang lebih baik. Kelebihan dari hardware RAID ini, yang pertama yaitu tidak membebani CPU atau lebih stabil dan cepat, cocok untuk server atau penyimpanan besar. Kekurangannya yaitu biaya lebih mahal karena memerlukan perangkat tambahan dan konfigurasi lebih kompleks dibandingkan software RAID. Yang kedua yaitu ada software RAID. Software RAID dikelola langsung oleh sistem operasi sehingga tidak memerlukan perangkat tambahan. Kelebihan dari software RAID ini, yang pertama yaitu lebih murah dan fleksibel, dan tidak memerlukan perangkat keras tambahan. Kekurangannya yaitu software RAID ini membebani CPU dan kurang stabil dibandingkan hardware RAID. Selanjutnya yaitu ada hybrid RAID. Hybrid RAID ini merupakan gabungan antara hardware RAID dan software RAID. Biasanya menggunakan firmware bawaan pada motherboard untuk mengelola RAID. Kelebihan dari hybrid ini yaitu lebih murah dibandingkan hardware RAID dan lebih cepat dibandingkan software RAID. Kekurangannya yaitu masih bergantung pada CPU dan kurang fleksibel. Saya Yosef Herudin. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi RAID berdasarkan lingkungan penggunaan. Yang pertama, server data dan center meningkatkan keandalan, kinerja, dan kapasitas penyimpanan untuk menangani lalu lintas data yang besar. Yang kedua, workstation profesional meningkatkan kecepatan baca atau tulis untuk menangani file berukuran besar seperti video 4K, 8K, dan model 3D. Selanjutnya yang ketiga, aplikasi enterprise memastikan data tetap tersedia dan aksesnya cepat dalam aplikasi bisnis seperti ERP, CRM, dan layanan cloud. Selanjutnya yang keempat ada sistem NAS, menyediakan penyimpanan bersama yang bisa diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Yang kelima, cloud storage, menyediakan penyimpanan yang tahan terhadap kegagalan disk untuk aplikasi cloud. Selanjutnya yang keenam, sistem keamanan CCTV, memastikan rekaman video tetap aman dan bisa diakses meskipun ada kegagalan disk. Selanjutnya fungsi hard disk RAID, meningkatkan kinerja RAID, dapat meningkatkan dengan menggunakan data dibaca dan ditulis secara paralel dari beberapa hard drive. Ini dapat berguna untuk aplikasi yang membutuhkan banyak I/O seperti web server, server database, dan sistem penyimpanan file. Selanjutnya, meningkatkan toleransi kesalahan. RAID dapat meningkatkan toleransi kesalahan dengan membuat salinan data pada beberapa hard drive atau mirroring. Jika satu hard drive gagal, data masih dapat diakses dari hard drive lainnya. Selanjutnya, meningkatkan kapasitas. RAID dapat meningkatkan kapasitas dengan memungkinkan Anda untuk menggabungkan ruang penyimpanan dari beberapa hard drive. Ini dapat berguna untuk aplikasi yang membutuhkan banyak ruang penyimpanan seperti penyimpanan
file, cadangan, dan media. Selanjutnya, manfaat RAID. Manfaat RAID salah satunya yaitu redundansi data. Data disalin ke beberapa hard drive. Jika satu drive rusak, data tetap aman drive lainnya. Kapasitas penyimpanan lebih besar. Menggabungkan beberapa hard drive menjadi satu volume penyimpanan besar. Efektif untuk menyimpan skala besar tanpa menambah banyak perangkat. Selanjutnya, perlindungan terhadap kegagalan drive. RAID 1, RAID 5, RAID 6 menjaga data tetap aman jika satu drive gagal. Sistem tetap berjalan tanpa kehilangan data penting. Selanjutnya, peningkatan kinerja. RAID 0 mempercepat akses data dengan membagi penyimpanan ke beberapa drive. RAID 5 dan RAID 10 meningkatkan kecepatan baca atau tulis dibanding satu drive biasa. Kesimpulannya, RAID adalah teknologi yang menggabungkan beberapa disk menjadi satu sistem untuk meningkatkan kecepatan, keandalan, dan keamanan data. Dengan berbagai jenis konfigurasi, RAID memungkinkan akses data yang lebih cepat serta perlindungan terhadap kegagalan disk. Teknologi ini sering digunakan pada server dan sistem penyimpanan untuk memastikan data tetap aman dan mudah diakses. Sekian.